Karena itu pada kesempatan ini saya mau menggambarkan kepada kita semua 7 fakta tentang Nikodemus. Yang pertama, dia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pun boleh dan bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Nikodemus kalau kita punya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1-8 yang kita renungkan pada hari ini, kita mau belajar dari Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Kita semua tahu bahwa dia adalah seorang pemimpin agama orang Yahudi dan juga termasuk di dalam kelompok Farisi. Itu adalah kelompok yang menafsir dan memelihara hukum Taurat secara harfiah dan sangat ketat. Dia lahir dan wafat di Yudea. Kita semua mungkin pernah mendengar dan membaca teks Injil Yohanes 3 1-8 ini yang berkisah tentang Nikodemus. Karena itu pada kesempatan ini saya mau menggambarkan kepada kita semua 7 fakta tentang Nikodemus. Yang pertama, dia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Artinya bahwa dia punya posisi penting di dalam kalangan masyarakat dan juga agama Yahudi. Yang kedua, dia seorang yang rindu belajar firman Allah. Dan yang ketiga, dia mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Dan yang keempat, ternyata dia punya pemahaman kitab suci yang belum lengkap dan masih dangkal. Maka dia datang berguru kepada Yesus. Ada satu hal yang menjadi permenungan dia, yakni tentang kelahiran baru. Yang dimengerti oleh Nikodemus adalah kelahiran baru secara harfiah. Tetapi justru Yesus mengantar dia untuk merenungkan lebih dalam maksud kelahiran baru, yakni lahir baru di dalam pertobatan. Dan yang kelima, dia membela Tuhan Yesus dari keputusan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agama Yahudi. Dia minta supaya keputusan diberikan kepada Yesus dengan cara yang benar dan adil, dan harus menghadirkan dulu Yesus, mendengarkan apa yang mau dikatakan oleh Yesus, bukan mengambil keputusan sepihak. Dan yang keenam, kita ingat bahwa Nikodemus datang membawa mur pada saat penguburan Yesus sebagai bukti penghormatan dia kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Nikodemus adalah orang yang telah bertobat dan menjadi murid Yesus dalam suatu waktu. Kenapa saya katakan suatu waktu? Karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan apakah
Nikodemus ini adalah seorang murid Yesus. Dan dia sendiri tidak mengatakan secara langsung, karena memang posisinya sebagai anggota Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi. Tetapi dari seluruh kisah hidupnya, dari seluruh perjalanan hidup dan imannya, apalagi ketika perjumpaan pertama dia dengan Yesus, sudah mengubah seluruh hidupnya, sehingga dia mengalami perjumpaan yang membawa dia kepada pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, keterbukaan hati Nikodemus sebagai salah seorang pemimpin agama Yahudi kepada Yesus menunjukkan kerendahan hatinya, dan dia boleh menikmati rahmat keselamatan ilahi di dalam kerajaan Allah. Dan perjumpaan yang membawa keselamatan ini menjadikan dia mengalami pertobatan dan perubahan hidup yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pun boleh dan bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Nikodemus, kalau kita punya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan boleh mengalami juga pertobatan dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.